Kalau sudah habis maka berlakunya. Wajib kita imani, tapi tidak boleh lagi diamalkan. Yang diamalkan hanya al-Islam. Waja'alnahu dan kami waja'alna minhum dan kami jadikan ya dari mereka dari Bani Israel aimatan imam-imam beberapa imam. Penafsir sebagian alim menafsirkan imam itu adalah para nabi-nabi. Memang yang terbanyak nabi di golongan Bani Israel. Ya, banyak nabi golongan Bani Israel. Bukan hanya di Bani Israel, tapi banyak nabi terdapat dari Bani Israel. Ya. Sekarang sedikit Bani Israel. Apa itu Bani Israel? Keturunan Israel. Siapa di Israel? Nama kedua daripada Yakub. Paham? Jadi Israel itu bagus pada asalnya. Tetapi sekarang kita tidak bisa mengatakan Bani Israel sudah bagus. Kenapa? Sudah melenceng dari ajaran Yakub sendiri. Ya, kalau dia hanya Israel itu yang bagus pada asalnya. Tetapi sekarang kalau kita berbicara Israel sudah tidak bagus lagi. Karena dia sudah melenceng dari ajaran Yakub sendiri atau dari nabi-nabi mereka. Untuk membuktikan bahwa mereka sudah melenceng. Pernah kau dengar? Pernah kau tahu? Aku bisa tahu. Kenapa aku bisa tahu? Karena sudah dikatakan tadi bahwa yang menciptakan dunia sampai akhir zaman adalah Allah. Maka manajemen itu hanya satu. Ya, Allahnya Adam, Allahnya Musa, Allahnya Muhammad, hanya satu. Ya, itu dapat dipahami kan? Satu. Kalau kita tidak beriman secara demikian, berarti kita sudah kafir. Karena pencipta seluruh alam hanya Allah. Nah, kemudian sudah kita pahami bersama, kalaulah ada manajer, atau ada ketua, atau ada presiden di suatu masa, kalau dia sudah habis masa jabatannya, tentu tak usah diikuti. Tak usah ikuti lagi. Soekarno tak usah diikuti lagi sekarang. Soeharto jangan diikuti lagi sekarang. Kenapa? Karena dia sudah masa berlakunya, sudah berhabis. Nah, begitu juga dari Musa tetap benar, tetapi jangan diikuti lagi. Itu dapat dipahami. Ya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena takutnya nanti kita akan membenarkan dan mau mengamalkannya. Nah, karena ini beberapa tahun yang lalu ada anak kecil umur 7 tahun bertanya kepada saya, Pak Ustaz, kita sholat kan benar juga? Iya. Kita pincir kan benar juga? Siapa yang ngajarin nanti bertanya? Aku tak tahu, mungkin bapaknya. Jadi, kenapa kita tidak boleh mengamalkan benar benar? Nah, coba. Ada di situlah mulai saya berpikir, mencari jawabannya. Ya, alhamdulillah jawabannya memang benar, tetapi sudah habis masa berlakunya. Yang kita bahas sekarang Bani Israel. Ya, Bani Israel itu belum bagus. Karena nama kedua daripada Yakub. Ya, sama dengan kita punya nama. Ada namanya Cid, nanti namanya Abdurrahman. Ya, kan ada namanya. Apa salah? Israel itu tidak salah. Tetapi setelah digunakan untuk sekarang, ya, ada nama Israel. Kan dia jahatkan si Israel itu. Israel yang sana bagus. Kan paham tak sudah? Kenapa saya katakan demikian? Juga sinonimnya seperti Nasara. Ya Bani Israel kunu anak. Wa kunu anak. Ya ladina amanu kunu ansarallahi. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kamu menjadi penolong Allah. Penolong ini adalah orang Nasara. Jadi Nasara itu dulu bagus, penolong Nabi Isa. Tapi Nasara sekarang sudah tak lagi, karena sudah melenceng dari ajaran yang benar. Bagaimana bisa tahu melenceng dari ajaran Islam? Karena kitab Taurat itu kitab Injil sama-sama punya Allah. Nah, kenapa dia tidak masuk Islam? Padahal connecting sekali. Mari kita mau bermusafir ke Amerika, mampir di suatu tempat, tentu lanjutkan perjalanannya. Ya, dengan pesawat itu sendiri, atau dengan pesawat yang lain. Yang penting, apa yang tertulis dalam kitab Taurat secara benar, di dalam kitab Injil secara benar, itu menganjurkan supaya kalau datang Muhammad ikut sama dia. Dan dia ikut. Nah, sudah di sini ketahuan bahwa mereka sudah melenceng. Nah, kan sudah melenceng. Nasara dulu tetap bagus, Nasara yang ada tetap tidak bagus. Itu yang perlu saya ingatkan. Karena bisa salah paham. Karena salah pemahaman inilah yang menjadi kucak kacir. Karena Islam sendiri, orang Islam mau mau rukun kepada orang kafir. Orang kafir tidak mau rukun kepada orang Islam. Tidak mau dia.
Lantas angkal Yahudi wal Nasara tata diambilkan. Tidak akan reza orang kafir, orang Yahudi dan Nasara terhadap. Nah, kita mau mengadakan pendekatan, sedangkan mereka dalam ayat lain, qad badatil baghdha'u min afwahihim, dan sudah nyata permusuhan terhadap kamu di dalam pengucapan mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang tersimpan dalam hatinya lebih besar lagi marahnya kepada kita. Oleh karena itu, dia usah diskusi dengan orang kafir. Kenapa? Karena sudah jelas kitab Taurat bagus, tak perlu diskusikan. Karena dia tidak boleh diamalkan, tak usah diskusikan, tak usah dipelajari lagi. Karena tidak mau diamalkan. Yang jadi persoalan kita sekarang, ujanum amma tayyaduna bi amrina lamma sabaru, ya, kami jadikan dari mereka nabi-nabi, imam-imam dan Bani Israel itu, yaduna mereka dapat memberi petunjuk, dapat menunjuki dengan perintah kami, dengan urusan kami. Artinya berdasarkan reda kami. Ya, lama sabaru, ketika mereka sabar. Nah, di sini juga dipahami bahwa kalau ingin tercapai dalam cita-cita, haruslah sabar. Banyak orang sabar, tapi mati, tetap berhasil. Ada orang berhasil, tapi tidak sabar, tetap tidak berhasil. Nah, satu contoh. Sayyidina Hamzah terbunuh, dicincang-cincang, ya kan? Sabar menuntut reda Allah, berhasil. Apa keberhasilannya? Sayyidus Syuhada. Rasulullah mengatakan Sayyidus Syuhada. Kali ini dong, ada syuhada. Korporalnya ataupun prajuritnya orang mati syahid itu 1.000.000 jenderal tak menang. Kenapa? Jenderal dunia belum tentu masuk surga. Nah, kalau orang mati syahid, walaupun korporal yang paling rendah saja, pasti masuk surga. Kalau benar, mati syahidnya. Karena juga ada yang lainnya, mati syahid perhatiannya, wallahu a'lam. Bagaimana tingginya pakainya orang mati syahid? Ini mati syahid korporal ini, jangan bisa dulu penghulunya, pemimpinnya. Rasulullah bersabda, di akhirat nanti, orang sudah masuk surga, disuruh bercita-cita. Datang berita dari Allah, orang yang masuk surga bercita-cita. Apa yang kau ingin? Aku bercita-citakan lagi. Mau kami? Wah. Mau surga? Wah. Mau sabutannya di surga lebih afdal dari dunia dan segala isinya. Kalau sudah dapat mahligai di dunia ini, berapa persen lah dari dunia? Coba renungkan dulu ya, renungkan. Nah, kalau orang sudah masuk surga itu sabutan yang di dunia ini, di surga itu lebih afdal dari dunia dan segala isinya. Apa artinya? Kalau kita mau pergi cari barang di surga, kita jual dunia semuanya. Sudah kumpul duitnya, pergi ke surga mau beli barang. Satu sapu tangan pun tak cukup. Apa yang kita pahami di sini? Saking tingginya nilai akhirat. Nah, kalau orang sudah masuk surga, ada yang mau cita-cita keluar lagi? Kembali ke dunia? Jangankan tinggal di Mekah, mau pulang ke Jakarta aja. Jakarta yang paling bagus, rasanya sumpah. Ya. Pada perbandingannya tidak terlalu jauh. Hanya ada Ka'bah. Ya. Saya memperkecilkan, tetapi dibandingkan dengan surga. Apa maksudnya? Kalau orang sudah masuk surga, mau tidak kembali ke dunia? Allahu Akbar. Selain daripada dirinya, kemudian selain fitnahnya, selain daripada busuknya dunia, tak akan mau kembali ke dunia. Memang tidak boleh kembali ke dunia. Tetapi di sana ada orang yang terdiam ketika disuruh bercita-cita. Dia tidak jawab. Ditanya lagi, kenapa kau diam? Kami bercita-cita mau kembali ke dunia. Allahu Akbar. Orang apa ini? Mau kembali ke dunia? Ya. Dia cerita, saya mau kembali ke dunia bukan mau makan dunia, ya akhi. Tetapi saya mau kembali dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang bukan penghulunya. Ini program prajurit-prajuritnya ini, orang-orangnya. Begitu cita-citanya ingin kembali ke dunia, saking nilai daripada mati syahid itu tingginya. Bisa dipahami? Nah, bagaimana pendapatmu tentang Sayyidina Hamzah? Ya, Rasulullah bersabda, Sayyidul Syuhada, penghulu semua para mati syahid. Bagaimana tinggi pakainya itu? Nah, kalau kita sudah memahami itu tinggi bakatnya, berarti wajib kita tingkatkan perjuangannya